menjadi rumah bagi banyak spesies makhluk hidup yang ada, bukan hanya manusia saja. Dan saat berbincang mengenai masa depan planet ini, well, now leading scientists have told the BBC they're concerned by the recent run of new climate records being set, saying the speed and timing of them is unprecedented. Some fear we're already witnessing worst-case scenarios. What are the consequences of that? This is the biggest issue here. Of climate change appear to be ramping up with Antarctic sea ice. Dampak dari kekeringan meluas, petani kentang di dataran tinggi Dieng ramai-ramai menyedot air telaga menggunakan mesin pompa. Kondisi ini membuat air telaga kian surut. Banyak pemberitaan buruk tentang kondisi bumi saat ini, yang membuat kita takut dan bingung harus melakukan tindakan apa. Sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang penyebab pemanasan global. Seperti di peternakan ini. Sebenarnya, saya hampir menyerah, dan juga mungkin kalian. Namun, bagaimana bila ada sedikit solusi? Kisah ini menjadi bagian kecil dari solusi yang kami tawarkan. Akan tetapi, perlu turun tangan berbagai pihak. Dan solusi sederhana yang kami tawarkan adalah pemanfaatan biogas dan kotoran sapi untuk pertanian. Kotoran sapi menghasilkan gas metan yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon. Dampak kerusakannya 21 kali lipat dibandingkan karbon dioksida. Selain itu, alih fungsi lahan yang semakin banyak terjadi juga berdampak besar untuk perubahan iklim di bumi. Peternakan sapi dan pertanian menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat Banjarnegara. Dasrayu itu kan memanjang mulai dari ujungnya tuh di Dieng ya. Kemudian Dieng itu kan masuk Wonosobo, kemudian Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, ya kan? Nah di sepanjang itu kan ada banyak sekali pembangunan, termasuk diantaranya adalah Waduk Jenderal Sudirman di Banjarnegara, yang itu digunakan untuk irigasi, untuk PLTA. Nah penggunaan lahan di daerah hulu, utamanya di Wonosobo dan di Banjarnegara, yang itu adalah hulu dari Dasrayu, itu kan agak sulit dikendalikan dalam aspek mengendalikan penggunaan lahan yang tidak menyebabkan dampak. Dalam hal ini adalah dampak runoff dan juga erosi.
Nah, sehingga di Banjarnegara yang itu mayoritas masuk dalam wilayah Subdas Merawu itu menjadi penting. Maka bagaimana Das Merawu ini harus bisa berkontribusi positif untuk menjaga supaya Das Serayu secara keseluruhan itu tidak rusak, itu menjadi nilai strategis yang tinggi. Maka yang kita lakukan di sini itu upaya untuk menjawab dan berkontribusi. Pertanian menjadi sektor kehidupan utama masyarakat Banjarnegara, selain sektor wisata. Selain bercocok tanam, mereka juga beternak. Dua aktivitas utama ini ternyata membawa dampak terhadap lingkungan. Persoalan lingkungan ini perlu ditangani dari berbagai aspek. Kami terpanggil untuk mencari solusi atas masalah ini. Yuk, kita berangkat, Pak. Yuk. Assalamualaikum Bu RT. Bapak di dalam. Oh, nggih. Di dalam lewat depan atau lewat sana? Lewat sini. Assalamualaikum Pak RT. Bapak. Ngapunten. Oh, nggih. Sehat, Pak. Sekarang saya akan melihat pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas. Di rumah Gianto yang berada di Dusun Taman Sari, Banjarnegara. Biogas ini telah dikembangkan sejak tahun 2017. Sudah itu kan nanti keluar sana lewat 2017 kita nyoba bikin biogas, nerapkan, dan ternyata masyarakat senang. Yang punya ternak mendapat manfaat. Bahkan sampai sekarang tadi kita cek biogasnya juga masih bisa hidup. Berarti sudah 4 tahun 5 tahun ya, sudah bisa jalan. Nah, antusiasme masyarakat juga besar. Untuk keperluan memasak, selain menggunakan kayu bakar, warga mulai menggunakan biogas. Menggantikan gas LPG yang biasanya mereka beli. Dulu itu kan cerita-cerita sama Pak RT, sama ini kok banyak yang beternak, hampir semua punya ternak ya. Nah, terus kemudian kita berpikir, karena apalagi ternak ini kotorannya itu diperlukan untuk pupuk ya Pak ya. Terus ditaruh di lahan oleh petani, tadi dibiarkan, kok sayang sekali. Ini kan mengeluarkan gas metan ya. Gas metan ini sendiri kan itu bisa menambah pemanasan global ya, dan juga sebenarnya kalau diambil bisa untuk energi panas ya. Nah, kita coba, karena ada teknologi biogas, kita coba masukkan ke sini, kita buatkan tempatnya
gasnya terkumpul ya Pak ya, terus dipakailah untuk energi panasnya untuk memasak. Nah, yang kotorannya ini tetap kita kembalikan lagi ke petani untuk jadi pupuk. Tidak perlu menunggu waktu lama, tidak kelahan di tempatnya, langsung bisa jadi. Kalau dulu saya pakai LPG, 1 bulan ya bisa 2 atau 3. Tapi kalau sudah saya pergunakan ini, biogas, yang mengurangi beban ibu, terus terang lah. 1 bulan ya hanya 2. Masalah lingkungan tidak serta-merta selesai dengan biogas. Ada masalah lain, yaitu limbah biogas. Kotoran ternak tadi sudah masuk ke bioreaktor, kemudian menghasilkan gas yang kemudian disebut sebagai biogas. Nah, tidak semua kotoran ternak ini kemudian jadi gas, tetap yang padatan sama cairan itu dia akan terbuang dalam bentuk padatan dan cairan. Tidak kemudian dengan biogas ini kemudian selesai, tidak mencemari, tapi biogas limbah sampingnya kalau tidak dikelola juga bisa mencemari lagi. Tanah yang ditanami terus-menerus akan semakin berkurang unsur hara dan tingkat kesuburannya. Limbah biogas yang telah diolah menjadi pupuk dapat digunakan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dan ini akan membantu mengurangi beban produksi petani dalam pembelian pupuk. Nah, ini dari bioreaktor ini keluar gasnya, yang keluar padatan dan cairan ini sudah sesuatu bahan organik yang sudah terdekomposisi, ya, sehingga potensi untuk dijadikan pupuk ini. Nah, yang bentuk padatan sama yang bentuk cairan, ini potensi besar dari produk samping dari biogas kotoran sapi ini untuk menjadi pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani sehingga tidak beli. Kotoran sapi yang tidak diolah ini bisa mencemari lingkungan dan menjadi sumber penyakit. Apa yang akan dirasakan masyarakat yang ada di sepanjang aliran sungai ini ketika alirannya itu tercemar oleh limbah dari peternakan? Memang tidak akan kelihatan dari fisiknya ya, tetapi kalau air sungai ini kemudian kita manfaatkan untuk konsumsi, yaitu untuk air minum, memasak, maka yang bisa terjadi akan memunculkan satu penyakit yang berkaitan dengan diare, ya, yang berkaitan dengan pencernaan, karena di situ ada bakteri-bakteri yang terbawa dari kotoran ternak ini melalui aliran. Kalau kelemahan untuk kotoran hewan yang belum terolah, jelas kalau misalnya orang yang tidak biasa misalnya orang kota lah ya, orang kota jalan-jalan ke sini monitoring atau apa, mesti membuat bau yang tidak nyaman, kemudian itu ada hewan mungkin lalat atau apa, itu mesti muncul.
bencana akibat perubahan iklim juga dirasakan di sini. Ini diceritakan oleh Retno, penyuluh pertanian di Banjarnegara. Bu, saya ingin bertanya pengalaman Bu Retno ini selama 11 tahun bertugas di Banjarnegara di Dieng ini. Apa perubahan yang nampak nih, apalagi dikaitkan sama perubahan iklim? Yang jelas kalau untuk komoditas yang kami dampingi, seperti perkebunan, kemudian hortikultura, itu produksinya turun naik. Bahkan untuk tahun 2022 ini bisa dibilang turun hingga sekitar 50%. Antara lain yang bisa kami lihat itu tanaman kopi. Jadi kemarin kami sempat wawancara di wilayah Karangkobar, Desa Binangun, itu sempat kopi dalam 2 hektar itu keluar 3 ton basah. Kemarin hanya turun sekitar 1,2 ton. Itu karena perubahan iklim yang cenderung tidak stabil. Kemudian kemarin kan tidak ada kemarau tahun kemarin, jadi penurunan produksi di komoditas perkebunan. Masalah iklim dan konservasi lahan perlu penanganan bersama. Seperti yang dilakukan oleh Hatma Suryatmojo, rekan kami dari Fakultas Kehutanan UGM. Kalau dengan demikian, apa bisa kita mengatakan kalau biogas ini sebagai satu adaptasi dari masyarakat hulu suatu das itu dalam mitigasi perubahan iklim ya Pak? Ya, itu jelas. Itu kan kalau tadi yang saya sampaikan kan alurnya ya, loopnya itu kan jelas ya, bahwa dengan penggunaan biogas maka tentunya satu akan mengurangi pencemaran udara. Dia akan meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan. Terus yang ketiga tadi dari aspek konservasi tanah itu masih bisa berkontribusi melalui pupuk. Untuk pupuk organiknya itu kan masih banyak, dan saya kira kok ada banyak aspek lain lagi ya yang membuat ini, misalnya desa Leksana itu bisa kita dorong untuk menjadi desa yang pro iklim juga. Ya, kan prinsip desa pro iklim itu kan dia memperhatikan setiap aktivitas dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu lingkungan. Kan intinya gitu aja. Pengembangan teknologi biogas ini memberikan banyak manfaat, mencegah pencemaran lingkungan dan penyakit, serta menghasilkan energi gas. Dan limbah biogas bisa diolah menjadi pupuk organik untuk pertanian. Masalah iklim dan dampak pemanasan global yang diakibatkan gas metan dapat kita kurangi dengan biogas. Bagaimana dengan biogas? Ini biogas kan, ini kita merespon permintaan masyarakat nih, yang mereka pengen lebih advance lagi menggunakan biogas. Terus Bu Asih juga bisa mendesain satu konsep biogas yang nanti bisa dikembangkan secara komunal. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat bagaimana, apakah langsung berdampak ke konservasi atau berdampak ke perubahan iklim, itu mungkin tidak begitu signifikan langsung. Tapi kalau saya melihatnya ini sebagai sebuah proses tidak langsung dan jangka panjang. Tidak langsungnya gini, kalau kita berhasil mengajak masyarakat untuk punya biogas, maka keinginan mereka untuk punya sapi itu tinggi. Punya sapi tinggi, otomatis mereka menghasilkan kotoran sapi. Kotoran sapinya bisa digunakan untuk biogas. Sisanya, limbahnya dari biogas bisa digunakan untuk pupuk, ya kan? Nah, otomatis kalau masyarakat punya sapi itu, maka masyarakat akan punya kebutuhan akan pakan sapi. Nah, pakan sapi itu kan bisa dipenuhi dengan rumput. Otomatis rumput itu kan pasti akan ditanam oleh masyarakat. Tapi saya yakin dengan makin banyaknya sapi, makin banyaknya kebutuhan rumput, maka
rumput itu memiliki peran tersendiri secara hidrologis untuk bisa mengendalikan aliran permukaan, bisa menguatkan tanah, agregat tanah, sehingga dia tidak mudah tererosi, mungkin nggak mudah longsor di pinggir-pinggir jalan. Jadi adanya biogas itu sebenarnya secara jangka panjang dan tidak langsung itu tetap ada perannya di dalam aspek konservasi tanah dan air. Setiap langkah yang kita ambil akan mempengaruhi tindakan yang lainnya, seperti fenomena riak di kolam air. Jadi, tentukan pilihanmu sendiri. Apakah ingin melakukan tindakan yang berdampak positif pada bumi atau tidak? Sehingga generasi penerus kita di masa datang bisa tetap menikmati alam yang indah dan iklim yang lebih sehat. Dan kami memilih untuk tidak menyerah pada keadaan, yang sebaiknya kalian pun juga melakukannya.